Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Susilo, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Kampus Cikarang. Di sini saya ingin presentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Suryadi SEM. Saya mahasiswa dengan nomor NIM 112110039 dari kelas MA 21C07. Sebelumnya, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Baik, di sini saya ingin memberikan materi pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan integritas nasional. Integritas nasional sendiri di sini mempunyai pengertian itu berasal dari kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang disebut integrate, yang artinya menyatu-patukan, menggabungkan, mempersatukan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris, atau diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas nasional dari sudut pandang itu ada dua. Yang pertama secara politis, di mana integritas nasional itu penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional dari bangsa Indonesia. Yang kedua, dari sudut pandang secara antropologis, bahwasanya integritas nasional merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Syarat integritas nasional saya uraikan di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang satu itu kesadaran masyarakat, di mana kesadaran masyarakat diperlukan guna mencapai integritas nasional. Jadi masyarakat Indonesia harus sadar akan pentingnya integritas nasional. Yang kedua, kesepakatan bersama. Syarat integritas nasional yang kedua itu dimaksudkan bahwa semua masyarakat harus setuju dan mengetahui segala aturan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, adanya nilai dan norma, di mana nilai dan norma menjadi syarat integritas nasional yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma sendiri menjadi salah satu bagian atau landasan dalam tercapainya integritas nasional di Indonesia. Faktor pembentuk integritas nasional sendiri saya uraikan di sini ada 3. Yang pertama, adanya faktor sejarah bangsa yang pernah terjajah. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dulu pernah terjajah, sehingga faktor tersebut menjadi landasan dalam terbentuknya integritas nasional. Yang kedua, rasa akan cinta tanah air dari setiap warga negara. Jadi nasionalisme yang ada dalam setiap masyarakat menjadi faktor pembentuk dalam integritas nasional. Terus yang ketiga, keinginan bersatu, seperti dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Itu juga menjadi salah satu landasan dalam pembentukan internasional bahwa kita itu mempunyai satu tujuan dalam kemajuan untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Faktor penghambat dari integritas nasional sendiri yang saya uraikan menjadi 4. Nah, di sini yang pertama ancaman, yang dimaksud ancaman sendiri adanya ancaman dari pihak luar atau eksternal seperti terorisme atau campur tangan
politik dari pihak asing. Yang kedua, heterogen, di mana heterogen sendiri adalah sifat berlainan dari setiap masyarakat. Jadi tidak adanya rasa kesatuan di setiap masyarakat dapat menghambat dari identitas nasional bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, kesenjangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia itu sangat luas, negara Indonesia itu sangat luas. Jadi dengan adanya luas wilayah tersebut, salah satunya dapat menyebabkan kesenjangan masyarakat seperti kesenjangan infrastruktur atau pendidikan. Yang keempat itu faktor internal, yaitu adanya ancaman dari dalam yang bisa memecah belah, seperti contoh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh integritas nasional sendiri, yang pertama seragam, toleransi beragama, taat hukum, akulturas, dan asimilasi budaya, serta saling menghargai dan gotong royong. Contoh integritas nasional yang pertama itu seragam. Seperti contoh pemakaian seragam sekolah itu mempunyai bentuk yang sama, tidak terkecuali, sehingga mencerminkan bahwasanya integritas nasional sudah ditanamkan sejak dini untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Selain itu, pelaksanaan upacara juga menjadi salah satu contoh dari integritas nasional. Upacara bendera yang dilaksanakan setiap awal pekan atau hari Senin. Yang kedua, toleransi beragama. Indonesia sendiri menganut paham berketuhanan, di mana ada 6 agama yang diakui sebagai agama resmi Indonesia yang ada di Indonesia. Toleransi antar umat beragama agar dapat menjalankan peribadatan dengan terjamin, itu membawa Indonesia ke dalam integritas nasional. Jadi tidak ada diskriminasi dalam menjalankan peribadatan sesuai keyakinan masing-masing. Terus yang ketiga, taat hukum, akulturasi, dan asimilasi budaya. Dikeluarkannya aturan hukum bertujuan untuk kepentingan umum, di mana hal ini memastikan setiap orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Akulturasi dan asimilasi budaya juga menunjang keberhasilan integritas nasional di tengah keanekaragaman budaya dan adat di Indonesia. Seperti contoh, masyarakat Jawa yang imigran ke daerah Sumatera. Jadi di sini ada 2 kebudayaan berbeda yang menjadi satu, itu dimaksudkan untuk dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Terus yang terakhir, saling menghargai dan gotong royong. Saling menghargai dan menghormati di kehidupan bermasyarakat adalah bentuk dari integritas nasional di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Ditunjang dengan pelaksanaan gotong royong dalam menjalankan kegiatan sosial di masyarakat adalah cerminan bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan menanggalkan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti contoh kecil saja, di lingkungan masyarakat, RT atau RW, pasti kegiatan gotong royong seperti dalam tetangga yang melaksanakan hajatan, pasti gotong royong antar warga pasti ada. Baik, mungkin sekian dari saya materi mengenai mata kuliah dari pendidikan kewarganegaraan mengenai integritas nasional. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya pada rekan-rekan. Maaf bila ada salah dalam materi yang saya sampaikan. Semoga menjadi koreksi bagi saya pribadi agar saya lebih baik. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.